Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudara sekalian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada hari ini dalam materi pelajaran PKN Bapak rekam ya, karena kalau Bapak masukkan semua kelas di Zoom mungkin dubbing suaranya atau nggak bisa Bapak komunikasi sama kalian. Jadi supaya dapat bisa bersama, Bapak rekam. Nanti kalau ada masalah nanti di WA aja, nggak apa-apa ya. Oke. Pada hari ini ya adalah pertemuan terakhir ya, karena minggu depan kalian sudah ujian semester atau PAS ya, penilaian akhir semester. Itu ya, Bapak berikan kisi-kisi materi kita minggu depan. Oke. Bapak bacakan, kalau nggak ngerti tanya di WA aja ya. Nah, kisi-kisinya yaitu yang pertama ya, indikator soalnya berbentuk siswa harus mengetahui makna proklamasi ya. Kalian bisa belajar di Google juga itu ya. Ini Bapak sebagai memperjelas saja materi kita ya. Yaitu apa itu makna proklamasi ya. Lihat di Google ya, apakah proklamasi itu untuk membuktikan kita terlepas dari belenggu penjajah, apakah membuktikan proklamasi itu sebagai tonggak sejarah awal kita membangun atau bagaimana ya. Oke. Kemudian kisi-kisi yang berikutnya yaitu siswa mesti dapat ya menganalisa apa makna daripada Piagam Jakarta ya. Apa makna Piagam Jakarta? Lihat isinya. Piagam Jakarta itu apa aja isinya ya. Oke, lanjut. Nah, juga Bapak tanyakan tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat ya. Ada norma hukum, norma kesopanan ya, ada beberapa norma itu ya. Yang Bapak tanyakan di sini ya, bagaimana penerapan norma hukum dalam masyarakat. Yang Bapak tanyakan contohnya apa? Itu ya. Selanjutnya. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ya, dalam sidang PPKI yang diadakan pada tanggal 18 Agustus 2045 ya, ada kalimat yang dihapus dalam rapat tersebut ya. Yang jelas isi Piagam Jakarta itu sama dengan Pancasila yang kita pakai sekarang ya, mulai dari sila kedua sampai sila kelima isinya sama. Sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia, sampai seterusnya sampai kelima. Nah, yang menjadi pertanyaan Bapak di sini ya, apa kalimat yang ada di sila pertama yang kalau sekarang kita pakai, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang kita pakai sekarang. Tanya Bapak, yang waktu sidang PPKI itu ada kalimat yang berbunyi apa gitu. Nah, ya silakan lihat di catatan kalian ya. Bapak sudah berikan dulu. Kemudian isi berikutnya. Nah, ya. Pada tahun 1942
Jepang menjanjikan kemerdekaan kita. Ya, itu kata dia, ya. Kata dia ada tujuan itu, ya, supaya bisa membantu Jepang dalam berjuang menguasai dunia. Tapi katanya Jepang akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan pada bangsa kita. Tapi sebenarnya itu tipu daya Jepang, ya. Pertanyaan Bapak di sini gini, ya. Mungkin kalian buka di Google nanti ya. Nama Perdana Menteri yang menjanjikan, ya, nama Perdana Menteri yang menjanjikan kemerdekaan kita, ya. Nama Perdana Menteri siapa namanya? Oke. Kemudian isi berikutnya, Bapak harapkan siswa, ya, dalam bermusyawarah tetap memakai demokrasi Pancasila. Nah, di sini berikan contoh-contohnya apa, ya, yang tepatnya apa. Contohnya, disebutnya siswa dapat memahami hasil sidang BPUPKI, ya. Apa isi konsep daripada sidang BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Tentang apa dibahas gitulah, ya. Oke. Kemudian isi berikutnya, kalian tahu kan nama tokoh-tokoh daripada perumus Pancasila? Ada yang namanya Soekarno, Muhammad Yamin, Supomo, ya. Nah, pertanyaan Bapak, kalian harus kuasai ya pendapat Soekarno tentang perumusan Pancasila itu apa, ya. Pendapat M. Yamin tentang Pancasila itu bagaimana konsepnya, dapat itu, ya. Supaya nanti soal bisa jawab, ya. Apa isi konsep usulan Soekarno, apa isi konsep usulan M. Yamin, apa isi konsep usulan Supomo, ya. Oke. Kemudian siswa juga harus bisa mengingat, ya, sidang BPUPKI yang pertama itu bahas tentang apa? Apakah undang-undang, apakah perda, peraturan daerah, ya, Undang 45 atau dasar negara. Sedang tengok itu, ya, tengok di catatannya, ya, apa isi sidang pertama BPUPKI, ya. Kemudian siswa juga bisa diharapkan disahkannya Undang 45 itu tahun berapa? Pengesahan, ya, bukan perumusan Undang 45, tapi tanggal berapakah disahkannya Undang-Undang Dasar 45, ya. Oke, isi berikutnya tentang alat-alat penegak hukum. Siapa saja alat-alat penegak hukum yang ada di Indonesia ini, ya. Apakah polisi kah, dokter kah, atau satpam kah, ya. Ya, berjadi, ya, siapa aja petugas kepada alat-alat penegak hukum kita, ya. Kemudian isi berikutnya, ya, Bapak mengharapkan siswa bisa semangat dan komitmen dalam perumusan dan penetapan nomor 5, ya. Nah, sudah lahir itu perumusan dan penetapan Undang 45. Nah, apa yang diharapkan dari perumusan dan penetapan Undang 45 tersebut terhadap siswa, ya? Macam nanti, ya. Berikutnya ada macam-macam norma kan, ada norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Nah, tanya Bapak, ya, apa itu norma kesusilaan? Apa itu norma hukum? Apa itu norma norma kesopanan atau norma kesusilaan, ya? Itu dimaknai, ya, diartikan, ya. Oke. Di berikutnya kita sudah merumuskan, ya, menetapkan Undang-Undang 45 sebagai negara kita. Tujuannya itu apa, ya? Apa tujuan negara kita pada akhirnya gitu,
Nah, itu ada pada pembukaan undang-undang alinea keempat. Itu hafal itu, ya. Hafal, ya. Oke. Isi berikutnya. Dalam rumusan sidang tanggal 14 Agustus 5 juga Bapak tanyakan tentang isi konsep sidang PPKI 1845, ya. Kemudian soal berikutnya tentang norma kesusilaan. Nah, kemudian soal berikutnya siswa juga mengetahui tokoh-tokoh pendiri bangsa siapa saja, ya. Siapa tokoh pendiri bangsa dan membuat konsep daripada Pancasila, ya. Kemudian apa tujuan dibentuknya BPMPKI, ya. Kemudian siapa para tokoh yang dalam perumusan dan penetapan Pancasila itu, wakilnya siapa, ketua PPKI-nya siapa, wakil ketuanya siapa, ya. Tengok di buku paket ada itu, ya. Oke, berikutnya tentang norma-norma hukum masih, ya. Kemudian soal berikutnya nama tokoh-tokoh masih, ya, tokoh-tokoh perumusan Pancasila. Banyak hukum nih, hukum dan perumusan Pancasila dan Undang-Undang 45. Pokoknya materi kita itu 3 bab aja. Pancasila, Undang-Undang 45 dan norma. Nah, norma, ya. Oke. Kemudian akhir, ya, tentang siswa bisa memahami tentang ketertiban, ya, tentang ketertiban. Oke. Nah, itulah kisi-kisi yang bisa Bapak berikan sama kalian. Bapak harapkan, ya, kemarin nilai MIT-nya gagal kan. Nah, Bapak harapkan untuk kali ini nilainya bagus, ya. Nilai bagus, ya. Soal 25 soal, waktu 1 jam. 1 jam itu berapa menit? 60 kan? Berarti 60 bagi 25. Berapa? Ya, coba. Berapa menit tuh? Ya, 60. Nah, ada sekitar 2,4 menit. Panjang loh waktunya itu, ya. 2,4 menit satu soal kan yang dikerjakan, ya. Bapak harap jangan buru-buru ngerjain, ya. 1 jam panjang waktunya, ya. Jangan sidang aja, jangan diklik aja. Oh, klik A, klik B, klik C, jangan, ya. Baca dulu soal, pahami dulu yang Bapak berikan itu. Baru ingat-ingat. Pak ini kemarin bilang apa ya materi di sini, ya. Ingat dulu. Yakin itu, pilih A, klik A. Yakin B, klik B. Pas klik C, ragu. Jangan ragu, jangan dulu. Baca lagi soal. Oke? Berarti satu soal itu 2,4 menit. Kalau kita buat detik, berapa detik tuh? 1 menit berapa detik? Ya, 1 menit 60 detik, ya kan? Nah, kalau 2 menit, berarti 120 menit. Panjang loh waktunya itu. Ya, 2 menit, ya 1 menit berapa detik? 60 detik kan? Berarti kalau 2 menit berarti 120 detik loh. Ya, panjang itu. Ya, bisa kalian membaca soal itu 3 soal, berulang-ulang bacanya. Cukup waktunya itu, ya. Sehingga nilainya bagus, ya. Kemarin dari media banyak salah tuh, ya. Bapak harapkan untuk kali ini nilai akhir semester bagus. Target 80 ke atas, ya. Target 80 ke atas, ya. Kalau soal yang Bapak tanyakan itu tidak tahu, ya. Makanya Bapak harapkan untuk ujian kali ini bagus nilainya, ya, Nak, ya. Oke. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, ya. Semoga doa Bapak ini terkabul oleh Allah dan nilainya bagus semua, ya. Untuk PKN kelas 7. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.